Setelah kita bahas mengenai definisi dari disrupsi, kita bakal bahas juga mengenai ruang lingkup dari disrupsi atau domain dari disrupsi ini. Elna Maki berpendapat bahwa disrupsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu generic disruption atau yang bersifat umum dan juga fungsional atau functional disruption. Teman-teman bisa melihat pada gambar yang ada di layar teman-teman. Kita masuk ke yang pertama, yaitu generic disruption, yaitu kekuatan atau kumpulan kekuatan yang lintas sistem dan bisa mengkonfigurasi ulang elemen-elemen yang menyusunnya. Generic disruption melintasi industri, organisasi, pasar, dan fungsi. Biasanya generic disruption tidak muncul dari persaing di industri yang sama atau bahkan dari perusahaan dengan model bisnis yang mirip. Tetapi generic disruption muncul dari kekuatan pendorong yang jauh dan biasanya tidak dikenali. Generic disruption memadukan kekuatan yang ditarik dari untayan teknologi yang tampaknya tidak terkait secara langsung dengan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, tapi dapat meningkatkan penciptaan nilai yang dramatis dan juga perubahan aturan main di dalam industri. Contoh dari generic disruption misalnya hadirnya artificial intelligence, yaitu peralatan yang melalui teknologinya mampu mengakomodasi lingkungan mereka dan mengambil langkah-langkah penting untuk pemenuhan nilai misi tertentu atau tugas tertentu. Nah, perilaku ini disebut sebagai artificial intelligence karena mensimulasikan fungsi kognitif dari otak manusia dalam melakukan pemecahan masalah gitu ya. Jadi intelijen yang artifisial. Nah, alih-alih menggantikan kemampuan manusia gitu ya, sebenarnya AI ini selain menghadirkan ancaman juga menghadirkan peluang nih. Davenport dan Ronansky menyarankan bahwa AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan operasi bisnis sehari-hari, setidaknya dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu mengotomatiskan aktivitas administratif, sehingga bisa berjalan dengan lebih sistemis. Kemudian juga memperoleh wawasan melalui analisis data. Karena di dunia digital ini data begitu banyak ya, dan bisa dianalisis, sayang kalau dibiarkan begitu saja. Dan kemudian yang ketiga adalah terlibat dalam interaksi bisnis dengan pelanggan dan juga karyawan, misalnya melalui penggunaan chatbot gitu ya.